Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hai hello semuanya. Apa kabar nih? Terutama buat yang muslim nih, apa kabar puasa teman-teman semuanya hari ini? Mudah-mudahan masih terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sekarang udah ada di 10 terakhir Ramadan dan juga bertepatan di awal-awal bulan Mei. Aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang kelahiran bulan Mei. Semoga di umur yang sekarang ini selalu diberi keberkahan dan juga nikmat iman yang insya Allah senantiasa menaungi. Dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kali ini benar-benar mudah-mudahan di puasa kali ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Teman-teman, aku tuh paling suka ya kalau misalkan di awal bulan itu bikin video tentang budgeting atau tentang nabung-nabung gitu ya. Tapi untuk video kali ini aku buat budgeting dari subscriber aku, ibu muda, Ibu Erni Lihawa. Maaf ya say, kalau misalkan videonya itu lambat aku buat karena ada beberapa hal yang emang harus aku fokuskan lebih dulu gitu. Jadi untuk videonya lambat aku buat. Tapi daripada tidak aku buat sama sekali, nanti malah jadi kepikiran terus kalau aku tuh punya hutang gitu dan hutang harus dibayar. Oke, teman-teman, kita langsung aja untuk membuat budget perencanaan keuangan untuk keluarga Ibu Erna Lihawa. Yang pertama, yaitu yang kita tulis lebih dulu adalah pendapatan. Di sini kita akan menulis beberapa sumber pendapatan yang nanti akan kita terima di bulan 5 ini atau di bulan Mei ini. Yang pertama yaitu dari gaji. Gaji di sini ada 4 juta rupiah. Terus yang kedua ini aku tulis THR, tapi di sini belum aku isi jumlahnya karena aku nggak tahu ya. Karena aku nggak tahu jumlah THR yang bakal diterima oleh Ibu Erni Lihawa. Bu Erna Lihawa. Terus juga aku siapkan di nomor 3 itu ada pendapatan lain-lain. Nanti kalau misalkan punya usaha atau punya pemasukan lain, jadi kita bisa masukkan di kolom lain-lain. Oke, setelah itu aku bakal bagi ke tabungan atau investasi. Untuk tabungan atau investasi ini aku dahulukan atau aku prioritaskan di awal ya, karena kalau kita buat di akhir itu nggak bakalan ketemu atau nggak bakalan nyisa dari pengeluaran kita sebelumnya. Jadi untuk tabungan ini ada beberapa item. Yang pertama yaitu celengan, atau kita bisa buat di tabungan di bank atau kita bikin celengan sendiri. Terus yang kedua ada dana darurat atau dana jaga-jaga ya, istilah lebih tepatnya ke dana jaga-jaga, karena kalau untuk dana darurat itu jumlahnya 3 sampai 4 kali pengeluaran setiap bulannya. Jadi ini hanya untuk dana jaga-jaga itu ada sekitar 200.000. Dan yang selanjutnya ada sedekah atau infak. Ini di sini aku anggarkan sekitar 200.000. Dan yang keempat itu ada kasih ke orang tua. Nanti aku masih kosongin ya, terserah mau diisi berapa aja. Tinggal dikurangi dari pos-pos mana aja yang bakal kita kalau kita mau ngisi salah satunya ya. Oke teman-teman, setelah semuanya untuk tabungan atau investasi sudah kita pisahkan, dan yang selanjutnya yaitu tagihan. Ini wajib banget di tiap bulannya. Kalau di sini seperti yang dikasih tahu sama Ibu Erna, itu untuk cicilan motor ada 600.000 di tiap bulan, terus juga ada wifi, ada listrik, terus juga ada arisan yang totalnya itu kalau dijumlahkan sekitar 1.350.000 rupiah. Yang selanjutnya teman-teman itu aku bagi di kebutuhan variabel. Nah, kebutuhan variabel ini adalah kebutuhan yang memang selalu berubah-berubah ya di setiap saat. Jadi untuk kebutuhan variabel ini aku bagi lagi di beberapa item. Yang pertama yaitu belanja bulanan sekitar 600.000. Yang kedua ada belanja mingguan. Belanja mingguan ini aku budgetkan sekitar 600.000. Jadi untuk Ibu Erna kalau misalkan pengen belanja mingguan, jadi ini 600.000 dibahagi aja menjadi 4 bagian, atau di tiap minggunya kita belanjakan sekitar 150 di setiap minggu. Untuk 150 sih kedengarannya itu kurang ya, tapi karena di sini kita mau menghemat, jadi kita harus pinter-pinter bisa mengatur 150 itu cukup untuk seminggu. Terus yang ketiga ini ada kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak di sini aku budgetkan sekitar 250.000. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan yang ibu punya di sini. Jadi kalau di sini aku hanya bukan ngambang ya, tapi aku pakai standar dari kebutuhan yang aku punya gitu.
atau yang biasanya pada umumnya. Terus yang keempat yaitu jajan, karena katanya suka jajan, jadi aku budgetkan jadi aku budgetkan di tiap bulan itu ada sekitar 200.000 untuk hanya sekedar jajan aja. Jadi kalau misalkan uang jajan atau budget jajan 200.000 itu sudah habis atau sudah ludes, jadi sudah stop, udah nggak bisa ambil lagi di pos-pos yang lain. Dan yang terakhir ada transport. Transport ini aku anggarkan sekitar 200.000. Jadi total untuk kebutuhan variabel itu adalah sekitar 1.850.000. Oke, baik teman-teman, seperti itu cara ngatur keuangan. Ini hanya contoh aja ya. Untuk Ibu Erna, mudah-mudahan puas dengan apa yang sudah aku buatkan. Nah, ini banyak banget loh ternyata manfaatnya. Kita itu kenapa kita harus bisa membuat anggaran setiap bulan ya. Di antaranya yaitu kita bisa melihat secara rinci uang yang masuk dan juga uang yang keluar di keuangan rumah tangga kita. Terus, anggaran yang telah kita buat itu dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengelola keuangan, baik dalam menyisihkan maupun dalam membelanjakan uang tersebut. Terus kita juga bisa, anggaran juga itu berfungsi untuk menghindari diri kita dari lebih besar pasak daripada tiang atau lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan yang terakhir teman-teman, manfaat dari membuat anggaran itu anggaran dapat digunakan sebagai pengingat pengeluaran kita, khususnya yang wajib kita keluarkan seperti zakat, uang sekolah anak, cicilan hutang, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman, aku mau ngasih bonus gimana caranya kita bisa mengelola keuangan atau THR yang akan kita terima nanti, misalkan dengan anggaran 3 juta. Karena biasanya kalau THR itu totalnya itu dari 1 kali gaji atau 1 bulan gaji ya. Jadi aku ambil yang nominal terkecil aja. Di sini ada untuk kebutuhan lebaran, aku bagi beberapa item, nanti bisa ditambahkan aja dan bisa disesuaikan dengan pos-posnya masing-masing. Ini hanya sekedar contoh, seperti zakat dan juga sedekah, terus juga angpau, apalagi ya, baju baru, kue dan makanan. Itu tuh semuanya saya totalkan sekitar 3 juta untuk digunakan untuk kebutuhan lebaran. Teman-teman, aku nggak pasang untuk pos mudik di sini ya. Jadi karena kita tidak diizinkan untuk mudik oleh pemerintah karena masih dalam masa pandemi. Jadi untuk pos mudik teman-teman bisa alihkan atau Ibu Erna bisa alihkan ke pos yang lain yang lebih membutuhkan biaya lebih besar. Contohnya mungkin untuk berkirim ke orang tua atau keluarga. Jadi yang tadinya ongkos untuk mudik, kalian bisa alihkan ke situ. So, sabar aja ya. Insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Walaupun mungkin bukan momen Lebaran atau momen Ramadan kita nggak bisa mudik. Insya Allah di lain-lain waktu kita bisa mudik lagi. Oke teman-teman, untuk video yang aku buat kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat Ibu Erna Alihawa yang sudah bertanya di kolom komentar, dan buat teman-teman lain, kalau misalkan ada yang pengen ditanyain langsung komen aja di kolom komentar ya. Nanti kita bakal sharing sama-sama enaknya kayak gimana gitu kalau kalian punya masalah. Di sini aku bukan pakar keuangan ya. Jadi aku hanya sebagai ibu rumah tangga biasa aja, dan aku juga masih dalam proses belajar, terus belajar dan belajar supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang lebih baik lagi dalam hal mengatur atau berhemat untuk kepentingan keluarga gitu. Nah, teman-teman, terima kasih buat yang sudah mampir di video ini, dan juga yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, terus juga komen video ini. Nanti kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal berkunjung balik ke channel kalian. So, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.